Halo teman-teman semuanya. Pada video ini saya Novian Adi Prasetyo akan memandu teman-teman semua, teman-teman mahasiswa dalam mengerjakan praktikum pemrograman web yang pertemuan keempat dengan topik JavaScript fundamental. Baik ya, sebelum praktikum silahkan teman-teman dibuka modulnya. Modul ada di LMS ya, silahkan dibuka. Topik yang akan kita pelajari, praktikum yang akan kita pelajari adalah tentang fundamental JavaScript ya. Jadi nanti teman-teman di sini akan mempelajari dasar-dasar dari JavaScript yang sebelumnya itu teman-teman sudah didapatkan pada materi yang sudah yang sudah disampaikan oleh masing-masing dosen ya. Kalau dari kelas TI1 itu ada Pak Widi Widayat, lalu dari kelas SC itu ada Putri Hastuti. Nah, sekarang pada video ini gantian nanti untuk praktikumnya didampingi oleh saya gitu ya. Baik, langsung saja mulai dilakukan persiapannya ya. Jangan lupa XMPP-nya atau SAM-nya dibuka, lalu Apache sama MySQL-nya di start ya sampai muncul seperti ini. Jadi sebenarnya untuk sebelum UTS ya, sebelum UTS ini sebenarnya kita masih belum menggunakan database. Kita juga sebenarnya masih belum tidak wajib menggunakan Apache ya, karena masih dari sisi front end. Tapi nggak apa-apa, ini supaya kita terbiasa saja. Jadi nanti biar ketika kita setelah UTS kita itu tidak lupa ya menyalakan SAM-nya. Terus jangan lupa koneksi internet ya, karena ini mata kuliah pemrograman web, kita akan banyak berkoneksi dengan Git, di mana kita menggunakannya GitLab. Lalu kita juga langsung mengonlinekan tugas kita ya, jadi nanti tugas kita sudah langsung online dan sudah dapat diakses di menggunakan jaringan internet secara global gitu ya, jadi tidak hanya pada localhost saja. Oke, sekarang mari kita buka VS Code-nya dan jangan lupa project-nya dibuka semua ya. Ini project saya. Kalau teman-teman formatnya kan yang di depan nama kelasnya ya. Kalau saya nama mata kuliahnya. Terus ini ada praktis 1, 2, dan 3. Ini adalah pada praktikum yang sebelumnya. Praktis 1 ini pertemuan pertama bersama saya. Terus praktis kedua bersama Pak Widi Widayat ya, tentang fundamental HTML. Terus praktis ketiga itu bersama Putri Hastuti tentang fundamental CSS. Nah, sekarang pada pertemuan yang keempat ini bersama saya kita akan mempelajari tentang fundamental JavaScript. Sebelum masuk ke coding ya, kita yang pertama nih, langkah pertama. Jadi di sini nanti kita akan mempelajari tentang inline script ya. Apa itu inline script? Teman-teman sudah dapat di teorinya ya. Terus nanti ada embedded script, terus ada juga external script gitu ya. Kita kalau kembali ke pertemuan yang berikutnya, pasti teman-teman semuanya masih ingat ya bahwa di CSS pun berlaku hal yang sama. Jadi ada inline, ada eksternal, ada embedded gitu ya. Ini di JavaScript juga sama seperti itu. Bisa menerapkan 3 buah cara dalam penggunaan JavaScript itu sendiri. Oke, tidak usah panjang-panjang, langsung kita praktikumnya. Yang pertama yaitu tentang inline script. Nah, untuk memulai kita perlu membuat sebuah folder baru ya dengan nama practice 4 di VS Code ya. Kita bisa langsung klik kanan, new folder, lalu kita tinggal ketik saja practice 4. Oke, masih kosong ya. Terus kita akan buat sebuah file namanya inlinescript.html. New file, inlinescript, enter. Oke, sekarang filenya sudah terbentuk. Nah, ini di bagian kiri, bagian source control, ini mulai muncul notifikasi 1. Ini artinya ada satu file
baru ya, satu file baru yang bisa di push ke GitLab ya. Oke, di sini saya minta nanti teman-teman dari setiap kegiatannya selalu lakukan commit dan push ya. Jadi jangan nunggu sampai selesai baru commit dan push, tapi commit dan pushnya itu lakukan dengan cara atomik ya. Jadi setiap ada perubahan langsung lakukan push gitu ya. Contohnya nih, tadi saya baru membuat sebuah file baru namanya inline script. Ini akan saya langsung commit ya. Commit, kalau saya di sini mencontohkannya commit langsung dari VS Code-nya. Terus di sini kita tinggal ketikkan pesannya ya, misal create new file inline script ya. Terus tanda centang ini kalau kita klik ini artinya commit ya. Kalau commit itu masih belum ada di GitLab ya. Ini saya akan coba buka GitLab-nya. Oke, ini GitLab-nya sudah terbuka. Masih belum ada nih ya practice 4 karena memang dia baru commit saja, belum dilakukan push. Nah, ini akan saya lakukan push. Saya pilih push di sini. Dia di sini proses loading ya. Oke, kalau sudah berarti sudah selesai. Kita coba refresh, di sini seharusnya sudah ada practice 4. Oke, sip ya. Nah, selanjutnya kita akan langsung mulai mengetik kodenya. Inline script ya, masih ingat inline script? Inline script berarti dia script JavaScript-nya itu ada di komponennya, ada di tag-nya gitu ya. Dengan ada banyak, kalau kita menggunakan CSS itu kita membuat sebuah atribut namanya atribut type. Tapi kalau JavaScript itu atributnya banyak sekali gitu ya. Ini contohnya ada onload, ada onClick, ada onInput, onSelect dan lain sebagainya gitu ya, yang sebelumnya sudah kita pelajari di teorinya. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan ada onload, ada onClick dan ada onInput. Seperti biasa ya, HTML kita harus buat dulu strukturnya. Kita buat headnya, lalu di dalam head itu ada title. Nah, ini JPEG ya, jadi nggak bisa di copy itu. Sengaja saya buat JPEG supaya teman-teman mengartikan gitu ya, karena ini kodenya tidak banyak kok, sedikit ya. Lalu setelah itu di dalamnya kita buat body. Oke. Nah, ini saya langsung saya potong ya, jadi kodenya sudah saya tulis semua. Nah, di sini kita melihat ada onload, ada onClick, sama ada onInput ya. Kita akan coba masing-masing. Jadi supaya kita dapat mengerti perbedaannya, saya akan coba berikan komentar pada line 6 sampai line 8. Kita tinggal blok saja, lalu kita tekan tombol Ctrl garis miring. Dia akan otomatis memberikan komentar. Selanjutnya saya coba buka di browser. Di apa ini namanya? Di VS Code saya tambahkan sebuah plugin namanya Open with Live Server. Jadi kalau ini diklik otomatis dia akan ngebuka seperti ini. Sebenarnya sama sih, sama seperti kalau kita mengetikkan localhost, lalu tadi nama projectnya ya, localhost, nama projectnya. Oke, practice 4 ini saya buka, ada inline script. Nah, sekarang dia langsung muncul sebuah apa ini ya, alert ya. Kalau di JavaScript ini namanya sebuah alert, menampilkan sebuah alert yang di dalamnya terdapat kalimat seperti ini, lalu ada tombol oke. Nah, sekarang mari kita lihat di kodenya. Nah, untuk menampilkan alert seperti itu tadi, itu kita cukup memanggil window.alert, lalu di dalamnya kita isi teksnya.
ya. Misalnya ini saya edit, belakangnya saya tambahkan edit ya. Nah, ini saya refresh. Nah, sekarang muncul nih editnya gitu. Jadi udah tahu ya bagaimana cara memunculkan alert secara inline script ya. Jadi ini inline script. Jadi dia langsung di elemennya gitu ya, menggunakan onload. Onload itu artinya seperti namanya, berarti dia akan bekerja ketika body ini sudah selesai di load, sudah selesai dibuka, barulah dia bekerja gitu ya. Itu makna dari onload itu sendiri. Nah, nanti selain onload ada banyak lagi yang lainnya, nanti teman-teman akan terus pelajari ya di praktikum ini. Ini saya kembalikan tadi yang sudah saya komen. Lalu ini ada tombol nih, tombol click me ya, click me. Dia memiliki atribut namanya on click. Jadi nanti ketika on clicknya ditekan, dia akan memunculkan sebuah alert lagi. Di dalamnya adalah I'm clicked gitu ya, saya sudah ditekan gitu. Oke, sekarang saya coba. Nah, ini tadi yang onload-nya ya, selamat datang. Dia akan terus bekerja ketika halaman bodinya sudah selesai di load. Nah, sekarang saya akan coba menekan tombol ini ya, klik me-nya akan saya tekan. Nah, di sini karena dia atributnya adalah on click, maka alert ini akan muncul ketika tombol ini ditekan. Gitu ya, saya coba klik. Oke. Bisa ya seperti ini, mudah sekali. Jadi nanti kalau kita ingin di setiap tombol ketika ditekan dia akan menampilkan sebuah alert, ya kita tinggal buat lagi gitu ya. Terus isi kolom input di bawah ini. Oke. Di bawahnya ada elemen input. Di dalamnya adalah on input. Nah, on input itu artinya apa ya? Seperti namanya, input mengisi berarti. Jadi ketika kolom itu sudah diisi, nilainya akan langsung ditampilkan. Nah, sebelumnya nilai itu ditampilkan ke dalam sebuah alert ya, dengan memanggil window.alert. Nah, sekarang ini sudah bukan lagi ditampilkan di alert, melainkan di console.log. Nah, bagaimana kalau kita ingin melihat hasilnya? Oke, kita coba ya, kita coba kembali ke sini. Kita refresh. Kita ketik. Oke, apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi apapun. Lalu di mana itu sebenarnya console log ya? Oke, sekarang kita akan coba untuk membuka sebuah console log. Kita tinggal di klik kanan, lalu pilih inspeksi. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada tab console. Nah, ternyata di sini. Disinilah konsol itu bekerja. Jadi ini konsol ini adalah tujuannya untuk mempermudah developer dalam membuat atau menguji gitu ya, atau menguji sebuah hasil. Dan umumnya konsol itu lebih banyak digunakan untuk JavaScript. Nah, ini teman-teman yang semester kemarin belajar Android Studio, konsol juga ada ya. Kalau di Android Studio namanya ya sama ya, konsol ya. Kalau kita jalankan secara debug, kita bisa melihat apa yang terjadi di belakang. Begitupun juga di konsol yang ada di JavaScript. Semua browser dia memiliki konsol seperti ini. Jadi kalau kita tekan seperti ini, dia akan mengikuti gitu ya. Kalau kita hapus juga dia akan mengikuti. Kenapa? Karena dia menggunakan atribut yang namanya on input. Jadi ketika ada inputan apapun yang masuk, dia akan terpanggil. Nah, kenapa sih di sini pakainya konsol ya? Bisa nggak sih kalau pakai alert? Bisa banget. Kita coba ya, pakai alert. Berarti ini saya ganti menjadi window alert. Berarti kalau seperti itu nanti ketika kita mengisi, dia akan muncul alert. Nah, muncul gitu ya. Nah, tapi di konsolnya tidak muncul karena memang bagian konsol diganti menjadi alert. Nah, di sini ini ada this ya. Ada this.value. Jadi this ini artinya dia memanggil dirinya sendiri ya. This itu adalah memanggil dirinya sendiri. Berarti dia memanggil si input ini. Nah, value itu apa? Di
di dalam dirinya sendiri itu ada banyak parameter. Salah satu parameternya adalah value. Jadi dengan kita memanggil value ini berarti kita memanggil nilainya, gitu ya. Terus lanjut lagi, untuk inline sudah. Jangan lupa kalau sudah selesai lakukan commit and push ya. Finish inline script. Yes, saya tekan tombol push. Seharusnya sudah masuk ya. Kita akan coba cek di GitLab-nya. Practice 4. Oke, inline script sudah masuk ke GitLab. Selanjutnya yang kedua ada embedded script. Nah, seperti yang sudah kita pelajari bersama-sama tadi saat teorinya, embedded script ini juga sama ya, seperti CSS ya. Dia menuliskan sebuah script di dalam satu file yang sama. Nah, kalau kita lihat berbeda dengan CSS. Kalau CSS kita panggil tag atau elemen namanya style ya. Namanya style. Tapi kalau di JavaScript kita panggilnya script. Lalu kita pilih type-nya text atau JavaScript. Barulah di dalamnya kita bisa mengisikan script dari JavaScript itu sendiri supaya dapat dijalankan pada sebuah halaman. Ini ada 23 line ya. Saya sengaja juga menggunakan image supaya teman-teman merasakan ngetik sendiri ya secara langsung. Yuk, sekarang kita akan coba membuat file baru namanya embedded-script.html. Buatnya di dalam practice 4 ya. Jangan sampai di luarnya. Lalu kita isi ya. Seperti biasa kita buat dulu HTML-nya. Lalu di dalamnya kita buat head. Di dalam head kita buat title. Title-nya adalah embedded script. Lalu di dalam bodinya ya, kita isi di dalam bodinya. Body. Kita ada tambahkan label, tambahkan 2 input, tambahkan 1 button, ada label lagi, barulah kita mengisikan script ya. Nah, lengkapnya seperti ini ya. Langsung saya skip saja supaya teman-teman tidak terlalu lama. Oke, sebelum saya demokan hasilnya, akan coba saya kupas sedikit ya. Jadi berbeda dengan CSS yang kita meletakkannya. Kalau CSS kita meletakkannya di dalam head. Tapi untuk JavaScript itu kita tidak meletakkan di dalam head, melainkan meletakkannya itu di dalam body. Dan umumnya itu diletakkan paling akhir ya, setelah coding HTML-nya selesai, barulah paling akhir kita menambahkan script untuk JavaScript itu sendiri. Nah, kita lihat di sini window alert ini sama ya tadi ketika yang di inline. Kalau di inline kita letakkan di onload. Tapi kalau di sini di luar, itu artinya kalau di luar dia akan otomatis bekerja ketika pertama kali halaman ini dibuka, gitu ya. Terus di sini ada dokumen get element by ID, hitung, on click, dia akan menjalankan sebuah fungsi yang bernama hitung luas segitiga. Fungsi itu isinya adalah A itu akan diambil dari alas,
T diambil dari tinggi, lalu hasil ini adalah rumusnya 0,5 kali A kali T, hasilnya masukkan di dalam label hasil. Nah, get element by ID ini digunakan untuk memanggil sebuah elemen yang memiliki ID hitung. Nah, ini berbeda dengan CSS ya kemarin. Kalau di CSS itu kita menggunakan, kalau ID itu menggunakan pagar, kalau kelas menggunakan titik. Tapi kalau di JavaScript itu tidak seperti itu ya. Jadi kita memanggilnya adalah seperti ini. Dokumen get element ID by hitung. Berarti kalau get element by ID, maka dia akan mengambil sebuah ID ya. Di sini kita lihat ada berapa ID nih? 1 2 3 4. Ada 4 ID. ID tinggi, ID alas, ID hitung, dan ada ID hasil. Untuk yang pertama berarti di ID hitung. Mana nih ID hitung? Oke, ini ya. ID hitung ini berupa button, berupa tombol. Itu artinya kita dapat memanggil onClick ya. Karena ini embedded, maka onClick-nya tidak diletakkan di sini. Tapi kalau kita yang inline, onClick-nya di sini seperti ini. Jadi sebenarnya sama saja kalau kita meletakkan onClick seperti ini. OnClick, lalu di dalamnya ada ini. Nah, ini sama persis gitu ya. Tapi karena kita akan mengerjakan yang embedded, maka tidak seperti itu. Gitu ya. Terus nanti artinya kode ini akan menjelaskan bahwa ketika tombol ini ditekan, dia akan memanggil sebuah fungsi. Nama fungsinya adalah hitung luas segitiga. Nah, ini fungsinya. Untuk menghitung luas segitiga, teman-teman masih ingat rumusnya? Rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Ini ya rumusnya. Alas itu akan diambil dari mana? Ini ada berupa inputan ya. Ini untuk menginput tinggi, ini untuk menginput alas. Ya, berarti sama. Dokumen get element by ID. Karena kita ingin memanggil alas, berarti kita panggil ID yang alas. Kalau kita ingin memanggil yang tinggi, kita panggil ID yang tinggi. Ketika kita hanya memanggil ID-nya saja, itu kita masih belum dapat mengambil nilainya. Untuk dapat mengambil nilainya, kita tambahkan .value. Value ini untuk mengambil nilainya. Nah, sekarang kita lihat di sini A dan T sudah berisi nilai alas dan nilai tinggi. Selanjutnya hasil itu adalah rumusnya ya. 0,5 kali A kali T. Itu adalah hasilnya. Lalu hasilnya itu ini masih belum nampak di layar karena ini masih berjalan di belakang. Bagaimana caranya supaya kita dapat menampilkan hasil itu di layar ya? Kita akan tampilkan di sebuah label hasil ini. Label ini ya, label hasil yang ini. Yang ID-nya adalah hasil ya. Kita panggil dengan sama get element by ID. Nama ID-nya adalah hasil. Inner HTML itu artinya dia akan menggantikan isi dari elemen ini dengan hasil yang sudah dibuat tadi, yang ini. Gitu ya. Mari kita akan coba dulu supaya teman-teman tidak bingung. Nah, ini embedded script. Oke. Ini ada error nih, ketahuan nih. Kalau di JavaScript ada error ketahuan di line 13. Apa ini? Apakah seperti ini harusnya? Oke, seperti ini ya, aman. Kita coba pertama dibuka, selamat datang ya. Jadi ini akan jalan pertama sendiri. Lalu kita akan menekan tombol hitung. Kalau hitung ditekan, tidak ada aksi apapun karena memang tidak ada isinya. Sekarang kita isi tingginya 4, alasnya 2, kita tekan tombol hitung, muncul hasil 4 ya. Ini adalah hasil dari rumus ini. Nah, misalnya teman-teman kalau bagian ini saya komen, otomatis tadi berapa ya? 4
sama 2, dia tetap 0 karena dia belum dimasukkan ke elemen hasil ya. Elemen hasil itu ini. Atau kalau kita lakukan inspeksi, kita pilih elemen, kita arahkan mouse ke sini. Lalu kita buka seperti ini, kita tahu nih, ini ada ID-nya adalah hasil. Ini ID hitung, ini ID alas, ini ID tinggi. Ya, kita bisa lihat menggunakan ini inspeksi di sini. Oke, tadi sampai mana? Sampai ini ya. Jadi karena ini tidak bisa, karena ini belum ditampilkan dalam layar, kalau kita ingin lihat, kita bisa gunakan cara yang tadi, yaitu console log hasil. Nah, kita akan coba refresh. Nah, di lognya muncul ya seperti ini. Di lognya muncul. Kalau kita ingin memunculkan juga di sini ya, kita kembalikan lagi seperti ini. Saya isi yang besar. Nah, ini ya, ini sama antara yang tampil di layar sama yang di log gitu ya. Jadi log itu adalah tujuannya untuk melihat apa yang terjadi di belakang. Gitu ya. Karena pada umumnya sebuah aplikasi itu tidak semua data ditampilkan di layar. Tetap ada data yang ditampilkan di belakang. Sedangkan kalau developer ingin melakukan uji coba, dia bisa menggunakan konsol seperti ini, sehingga apa yang seharusnya tidak tampil di layar itu tetap tidak ditampilkan. Itu ya. Masih lanjut, masih di embedded script. Tadi ini sudah. Nah, masih pada file yang sama, tambahkan kode berikut ini di dalam tag body. Kita akan menambahkan satu buah label, satu buah input, satu buah tombol, dan tambah lagi 2 label. Oke, mari kita tambahkan. Nah, kita akan tambahkan di bawah mana ini? Di bawah hasil ya, ini. Oke, kita akan tambahkan kalau BR itu dia untuk new line ya, buat apa tuh namanya, halaman, bukan halaman Pak, enter gitu ya. Untuk BR itu untuk enter. Terus ini kita akan membuat sebuah label namanya konversi nilai angka ke huruf. Oke, nilai angka ke huruf. Selanjutnya kita tambahkan ada input, button, sama label. Nah, seperti ini ya. Label, input, button, sama label. Oke. Kalau kita lihat di sini kodenya, kita di dalam embedded ada satu buah fungsi yang dipanggil menggunakan inline ya. Jadi di tombol ini ketika on click maka fungsi konversi akan dijalankan. Sedangkan kita lihat di sini belum ada fungsi konversi ya di sini. Ini belum ada fungsi konversinya. Oke, sekarang kita akan coba tes dulu. Kita akan coba. Nah, konversinya kalau diklik dia error ya. Konversi is not defined. Itu artinya fungsi konversi itu belum di-define sekalipun diisi dalamnya ya. Dia error karena tidak ada fungsi tersebut. Coba sekarang kita akan coba buat fungsinya. Function namanya adalah konversi. Nah, kita buat kosong dulu saja seperti ini ya. Kurang n. Oke, kita buat kosong dulu saja seperti ini. Kalau setidaknya sudah ada ini apa fungsinya, sekalipun ini belum bekerja tapi setidaknya tidak error ya, karena fungsi yang dipanggil di sini sudah ada di sini. Nah, selanjutnya kita kembali ke materi. Setelah kita menambahkan ini, kita akan menambahkan isi dari fungsi konversi itu. Jadi di dalam fungsi konversi ini digunakan untuk mengkonversi nilai angka menjadi nilai huruf ya. Di sini dia menggunakan if else, jadi jika nilai angkanya itu lebih besar atau bukan, lebih besar sama dengan 90, maka grade-nya adalah A gitu ya. Terus ada else if nilai angkanya itu lebih besar sama dengan 80, grade-nya B+, dan seterusnya ya. Ini nilai-nilainya seperti ini.
Nah, di sini kita tadi yang pertama kita memanggil get element by ID, gitu ya. Untuk bagian ini kita akan coba memanggil menggunakan get element by class name, ya. Kita menggunakan class, bukan lagi menggunakan ID. Oke, inputannya itu nanti akan diambil dari sini. Ini ya, namanya kita identifikasinya menggunakan kelas nilai angka ya. Tadi di atas kita sudah menggunakan contoh ID, sekarang kita akan menggunakan kelas yang nilai angka. Kita ketik ya, kita masukkan di sini. Nah, jadinya seperti ini ya. Ini sudah saya ketikkan. Jadinya seperti ini. Kita coba cek lagi ke sini. Cek lagi ke sini. Sama ya. Oke. Nah, sekarang mari kita coba. Nilai angkanya 30. Kita coba konversi. 30 itu E ya. 90 itu A. 80 B plus ya. 50 C. Oke, gitu ya. Cukup mudah ya untuk membuat sebuah fungsi konversi. Tadi sudah dijelaskan, di sini yang digunakan adalah mengambil berdasarkan nama kelas ya, bukan menggunakan ID. Lalu di sini ada if else-nya. Terus setelah itu masukkan ke hasil 2. Kenapa hasil 2? Karena kalau hasil 1 itu ini ya, hasil 1 itu rumus luas segitiga. Kalau hasil 2 adalah konversi nilai angka ke huruf. Itu ya. Selanjutnya ada apa lagi nih? Selanjutnya kita akan membuat sebuah apa ya? Jadi kita nanti akan coba saya lihat dulu nih. Function hitung total cetak. Oke. Jadi nanti di sini kita akan membuat beberapa kolom. Ini ada kolom nama barang, ada kolom jumlah, ada kolom harga, ada kolom total. Lalu ada satu buah tombol. Ini adalah tombol untuk mencetak sebuah halaman gitu ya. Nah, untuk mencetak itu fungsinya apa? Untuk mencetak itu fungsinya ini, hanya cukup memanggil window print ya. Dengan window print ini maka nanti halaman akan langsung tercetak. Terus ini ya, ada yang baru lagi nih, on key up. Tadi di atas kita ada namanya on input ya. Tadi ada on input. Nah, di sini on key up. Apa itu bedanya ya? On key up itu sebenarnya mirip gitu ya. Hampir kalau kita lihat secara cepat itu hampir tidak ada bedanya. Namun kalau kita lihat secara lambat ya, seperti namanya on key up. Jadi ketika tombol keyboardnya dilepas. Jadi misal kita menekan tombol angka 7. Jadi ketika 7-nya ditekan dan belum dilepas gitu ya, fungsi ini masih belum bekerja. Ketika tombolnya dilepas, barulah fungsi ini akan bekerja. Nah, ini fungsi hitung total kita bisa lihat di sini. Ini diambil berdasarkan ID ya, berdasarkan ID, jumlah dan harga. Lalu di sini akan ada fungsi if jika jumlah atau harganya kosong, maka totalnya kita isi 0. Jika ada isinya, maka totalnya kita isi dengan jumlah dikali harga. Itu ya, cukup sederhana. Mari kita coba. Di bawahnya hasil 2 ya, berarti letakkan di sini. Oke, letakkan di sini. Kita beri PR untuk membuat new line. Selanjutnya kita lengkapi ya sampai seperti ini. Sekarang kita coba dulu hasilnya seperti apa. Oke, hasilnya seperti ini. Ada nama barang, ada jumlah, ada harga. Totalnya masih kosong. Nah, jadi ini ketika kita coba tadi, saya ketikkan huruf angka ya, huruf 3, angka 3. Saya tahan, dia tidak error. Tapi ketika saya lepas,
dia langsung error. Itu artinya on key up-nya bekerja sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Dia bekerja ketika tombolnya dilepas. Di sini juga sama error, hitung totalnya is not defined. Kita lihat di sini kita belum ada fungsi namanya hitung total. Nah, kita sekarang akan tambahkan fungsi hitung totalnya. Di bawah ini ya, kita akan membuat sebuah fungsi function hitung total. Nah, setidaknya kalau sudah ada fungsinya, dia tidak akan muncul error ya. Nah, hanya saja dia belum bekerja. Jadi nanti harapannya adalah ketika jumlahnya diketik, harganya diketik, bagian total akan langsung terupdate ya. Harapannya adalah seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan menulis fungsi ini di codingnya. Ini ya, hitung total sudah saya lengkapi dan juga ada fungsi cetaknya. Oke ya, tadi sudah saya jelaskan. Jadi hitung total ini akan terus bekerja ketika tombolnya selesai ditekan. Jadi dia akan terus menghitung ketika tombol selesai ditekan, gitu ya. Mari kita akan coba. Jumlahnya 100. Ini 0 ya. Tadi fungsinya di sini seperti ini. Jika jumlahnya tidak ada isinya atau harganya tidak ada isinya, maka totalnya akan diisi 0. Berarti betul ya, ini berhasil. Karena ini masih kosong. Sekarang saya coba ketik angka 1. Dia langsung ikut berubah. Ketik angka 2 atau ketik angka 4, ketik angka 5 dan seterusnya ya. Itu artinya dia bekerja dengan baik. Dia mengikuti setiap perubahannya. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan fungsi cetak. Fungsi cetak ini berarti ini ya, ada tombol cetak, on klik, ketika diklik dia akan menjalankan fungsi cetak bagian ini. Sekarang kita cetak. Nah, otomatis ya langsung membuka halaman cetak seperti ini. Ini bisa disesuaikan nanti kalau teman-teman menggabungkan di sini menggunakan CSS, nanti teman-teman bisa memodifikasi dengan sesuai keinginan gitu ya. Karena ini masih hanya murni HTML dan JavaScript, jadi memang tampilannya seperti ini. Oke, cukup mudah ya untuk embedded scriptnya. Kita lanjut yang berikutnya, ada external script. Nah, di external script ini tidak ada tidak ada kode baru, melainkan kita hanya diminta untuk mengubah tahap 4.3 yaitu yang ini menjadi external script. Caranya seperti apa? Nah, ini ada petunjuknya ya. Sebelum kita masuk ke sini, kita jangan lupa lakukan commit ya. Kita lakukan commit. Ini sudah selesai, jadi kita buat finish embedded script ya. Simpan, kita push. Oke, mari kita cek di sini. Oke ya, sudah ada nih. Oke, selanjutnya kita akan merubah menjadi external script. Kita ikuti panduannya ya. Kita buat sebuah file dengan nama external script di dalam practice 4. Isi dengan seluruh kode HTML pada tahap 43. 43 berarti yang ini. HTML-nya saja ya, berarti ini. Bagian bawah. Oke, external script kita coba dulu.
Oke, tampilannya sudah, tapi fungsi JavaScript-nya tidak ada ya, karena kita hanya mengambil HTML-nya saja. Lalu kita buat folder baru, namanya JS. Di practice 4 ya, new folder, JS. Selanjutnya kita buat sebuah file baru lagi, namanya script1 di dalam JS ya. Isi dengan seluruh kode JavaScript pada tahap 43. Oke. Ini kita copy semua. Nah, oke. Kalau kita langsung di file JS, berarti kita tidak perlu menggunakan elemen atau tag script ya. Sama kalau di CSS juga seperti itu. Lalu apa tadi? Panggil script1 pada external script. Oke. Tadi di teori kalau kita ingin menggunakan external script, bagaimana caranya? Kita tambahkan di dalam body ya, seperti ini. Kita panggil text script, type-nya text JavaScript. Oke. Oh, enggak gini. Source-nya tadi kita letakkan di folder JS ya, berarti kita ketik JS lalu script1. Nah, external script-nya sudah kita tambahkan ya. Sekarang kita coba, ini yang external script. Tadi sebelum saya refresh dia tidak bekerja. Sekarang coba saya refresh, harusnya sudah bekerja. Oke, belum. Kita coba inspeksi. Refresh lagi ya. Loh, kok nggak bekerja? Oke, kita coba cek script1. Oke, aman di sini, tidak ada yang salah. Oke. Ini harusnya seperti ini. Oke, harusnya seperti ini. Kita coba lagi refresh. Sudah jalan ya, ini ya. Ini saya ganti, jangan ini, tapi eksternal. Oke, saya refresh lagi. Oke. Berhasil. Oke, berhasil juga. Oke, berhasil ya. Jadi external script-nya sudah berhasil. Sama ya konsepnya seperti waktu menggunakan CSS. Hanya saja filenya yang di sini adalah .js gitu ya, JavaScript. Jangan lupa kita lakukan commit ya, finish external script. Oke. Kita cek di GitLab-nya. Oke, sudah ada ya eksternalnya. Oke, sip. Selanjutnya, nah ini kalau teman-teman ingin lihat contohnya, ada di URL ini ya. Contohnya sama sih, seperti ini. Cuma ini yang sudah online. Nah, ini yang sudah online. Sama ya. Oke, langsung terakhir ya. Terakhir kita masuk ke bagian tugas. Tugasnya adalah buat sebuah halaman HTML dengan nama index.html di dalam folder practice 4. Nah, kalau kita nanti sudah ada index.html-nya, maka ketika practice 4 dibuka, tampilannya nanti tidak seperti ini, melainkan langsung halamannya. Nah, dibuat ya nanti index.html di dalam sini, di dalam practice 4 ya. Jadi nanti seperti ini, new file index.html. Nah, contohnya nih, karena sudah ada file index, maka kalau ini saya refresh, dia otomatis membuka halaman index. Bukan hilang ya, bukan hilang, tapi dia membuka halaman indeksnya.
Karena index itu adalah sebuah file yang dia pertama kali dibuka pada halaman pertama. Terus ini contoh, kita buka sebuah template. Nah, ini templatenya boleh digunakan untuk tugas. Atau kalau mau menggunakan template yang lain juga diperbolehkan gitu ya. Kalau memang mau menggunakan template lain dan hasilnya lebih bagus, itu nanti akan memberikan nilai tambahan. Nah, ini sama seperti kemarin yang CSS, tapi ini diterapkan untuk JavaScript. Nah, JavaScript-nya nanti teman-teman kerjakan yang JavaScript HTML DOM ya. Coba membuka nih. Oke. Pilih yang JS HTML DOM, berarti yang di bawah ini. Nah, nggak banyak. Ya, jadi kerjakan semuanya. Kerjakan yang ada sampel code-nya. Ini, contohnya ini. Nah, nanti ini dibuat sebuah file namanya DOM method. Terus linknya nanti diletakkan di sini. Paham ya? Sama seperti dengan yang di minggu kemarin. Terus contohnya, kalau masih kurang jelas, nih contohnya. Nanti hasilnya seperti ini. Jadi ketika practice 4-nya dibuka, langsung membuka halaman ini. Untuk melihat inline script, kita tinggal diklik saja. Kalau ingin melihat yang embedded script, kita tinggal klik saja ya. Yang eksternal juga sama. Oke, itu ya. Nah, ini. Nah, nanti silahkan diteruskan. Terus lakukan commit dan push ke GitLab repository project, upload ke hosting ya, upload ke hosting di sini menggunakan WinCP. Lalu kumpulkan dalam bentuk link file dari GitLab dan link halaman tugas pertemuan 4. Contohnya ini kalau link GitLab-nya. Terus kalau link halaman webnya seperti ini contohnya. Keterlambatan pengurangan 30 poin, form ditutup H+3 ya. Itu saja untuk tugas pertemuan yang keempat, tidak banyak ya. Untuk praktikumnya juga saya rasa teman-teman ini cukup mudah juga untuk dikerjakan gitu ya. Itu saja dari saya untuk panduan praktikum pertemuan yang keempat. Jika teman-teman masih mengalami kesulitan dalam praktikumnya, silahkan bisa langsung ditanyakan ke saya, atau mau lewat Telegram group itu lebih baik ya, karena kalau menggunakan Telegram group, satu pertanyaan hasilnya dapat dikonsumsi oleh semua mahasiswa. Oke, itu ya, itu saja dari saya. Sekali lagi, jika ada yang masih ingin ditanyakan, nanti bisa tanyakan langsung ke saya atau ke WhatsApp group atau ke masing-masing dosen pengampunya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat belajar buat teman-teman semua. Semoga tugas dapat selesai dengan tepat waktu, praktikum dapat berjalan baik tanpa adanya error yang berarti. Sekian dari saya, terima kasih.